Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Filsafat Pendidikan akan menjelaskan materi tentang etika, yang mana anggota kelompoknya adalah Putri Ananda, Tiara Syadzadinata, Foni Raisa Putri. Di sini saya akan membacakan materinya. Yang pertama adalah hakikat etika. Pengertian etika berasal dari bahasa Yunani atau ethos, artinya custom atau kebiasaan yang berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku manusia. Istilah etika digunakan untuk menyebut ilmu dan prinsip dasar penilaian baik buruknya perilaku manusia atau berisi tentang kajian ilmiah terhadap ajaran moral. Etika adalah filsafat moral yang berkaitan dengan studi tentang tindakan baik atau buruk manusia dalam mencapai kebahagiaan. Modal dasar dalam etika adalah perilaku, sedangkan perilaku manusia dipengaruhi oleh pikiran dan hati atau perasaan. Norma. Pengertian norma adalah aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat warga masyarakat atau kelompok tertentu dan menjadi panduan, tatanan, pandangan, dan pengendali sikap dan tingkah laku manusia. Oleh sebab itu, norma dalam perwujudannya dapat berupa norma agama, norma filsafat, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma sosial. Ada beberapa norma yaitu 1. Norma agama dengan sanksinya dari Tuhan. 2. Norma kesusilaan dengan sanksinya rasa malu dan menyesal terhadap diri sendiri. 3. Norma kesopanan dengan sanksinya berupa mengucilkan dalam pergaulan masyarakat. 4. Norma hukum dengan sanksinya berupa penjara atau kurungan atau denda yang dipaksakan oleh alat negara. Nilai. Pengertian nilai pada hakikatnya suatu sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, namun bukan objek itu sendiri. Nilai merupakan kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, yang kemudian nilai dijadikan landasan, alasan, dan motivasi dalam bersikap dan berperilaku baik, didasari maupun tidak disadari. Nilai merupakan harga untuk manusia sebagai pribadi yang utuh, misalnya kejujuran, kemanusiaan, atau Kamus Bangsa Indonesia. Nilai akan lebih bermanfaat dalam menuntun sikap dan tingkah laku manusia, maka harus lebih dikonkretkan lagi secara objektif, sehingga memudahkannya dalam menjabarkan dalam tingkah laku, misalnya kepatuhan dalam norma hukum, norma agama, norma adat, istiadat, dan lain-lain. Moral berasal dari kata mos atau mores yang artinya kesusilaan. Tabiat kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Seorang yang taat kepada aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan norma yang berlaku dalam masyarakatnya dianggap sesuai dan bertindak benar secara moral. Jika sebaliknya terjadi sesuatu yang melanggar, pribadi itu dianggap tidak bermoral. Moral dalam perwujudannya dapat berupa peraturan, prinsip-prinsip yang benar, baik terpuji dan mulia. Moral dapat berupa kesetiaan, kepatuhan terhadap nilai dan norma. Moral pun dapat dibedakan seperti moral ketuhanan atau agama, moral filsafat, moral etika, moral hukum, dan moral ilmu dan sebagainya. Nilai, norma, dan moral secara bersamaan mengatur kehidupan masyarakat dalam berbagai aspeknya. Fungsi etika dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, etika memiliki peranan yang penting. Etika dalam dunia pendidikan sudah dikenal sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi, dan menjadi mata pelajaran atau mata kuliah khusus yang mengajari bagaimana cara bersikap yang baik di masyarakat. Oleh karena itu, alumnus dari sekolah maupun perguruan tinggi manapun sudah seharusnya memiliki pengetahuan moral yang tinggi. Tetapi jika sebaliknya, alumnus tersebut dapat digolongkan menjadi seorang yang telah salah didik. Peranan etika sebagai suatu ilmu
dapat dijadikan sebagai himpunan teori moral yang dapat dipraktekkan dalam pergaulan hidup sehari-hari. Bila masyarakat sudah bersedia mematuhinya, maka terbentuklah norma-norma yang digariskan sebagai suatu hukum moral dan bersifat mengikat, dan etika dapat menjadi unsur pembantu dalam ilmu sosial lainnya, terutama ilmu hukum dengan objek utamanya yaitu manusia. Sebagai suatu teori, etika juga diperkaya oleh praktek nyata dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, antara teori dan praktek dapat saling menyokong dalam pembinaan moral masyarakat. Tugas utama dari etika itu adalah untuk menentukan kebenaran tentang masalah moral dan bagaimana pandangan atau tanggapan umum terhadap norma-norma moral yang telah digariskan dalam kehidupan masyarakat. Hubungan antara nilai, norma, dan moral dan kehidupan manusia tidak akan bisa terlepas dari namanya nilai, moral, dan norma. Yang ketiganya tersebut selalu berhubungan dengan pengaruh kehidupan manusia dalam masyarakat. Nilai erat hubungannya dengan manusia dalam hal etika maupun estetika. Manusia sebagai makhluk yang bernilai akan meletakkan nilai dalam dua konteks. Pertama, akan memandang nilai sebagai sesuatu yang objektif apabila dia memandang nilai itu ada meskipun tanpa ada yang menilainya. Kedua, memandang nilai sebagai sesuatu yang subjektif, artinya nilai yang sangat tergantung pada subjek yang menilainya. Norma dalam masyarakat merupakan tuntunan mengingat bahwa kita tidak mungkin menggambarkan hidupnya manusia tanpa atau di luar masyarakat. Maka masyarakat dan norma merupakan pengertian yang tidak bisa dipisahkan. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antara manusia dan masyarakat. Kepastian ini bukan saja agar kehidupan masyarakat menjadi teratur. Sekianlah presentasi kami pada hari ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Saya mewakili dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.